Salam, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu yang ke-16 setelah Trinitatis hari ini terambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Dikatakan firman Tuhan demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tema khotbah kita untuk minggu hari ini adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sepertinya kasih setia Tuhan itu digambarkan sebagai sumber air yang terus menerus mengalir, dan itu senantiasa mengenak, menghujani kehidupan saudara-saudara, menghujani kehidupan saya, dan menghujani kehidupan semua orang-orang yang beriman teguh kepada Allah dalam nama Yesus. Luar biasa cinta kasih Tuhan yang digambarkan dalam firman Tuhan ini. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini dikatakan bersumber dari kitab Ratapan. Ratapan yang memberikan pengertian adalah tangisan, kehancuran hati, semua kekesalan hati. Oleh karena apa? Oleh karena penderitaan hidup yang dialami oleh bangsa Israel. Oleh karena keberdosaan, kesalahan, dan semua kekurangan umat Israel terhadap Allah yang dia sembah, yang dia percaya berkuasa di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu Yeremia melihat bagaimana hancurnya Yerusalem, dibakar habis, semua penduduknya diangkut habis dan dibawa kepada pengasingan ke pembuangan yang berada di Babel. Mereka menangisi itu. Diwakili oleh Yeremia sebagai hamba Tuhan, kembali mengenang peristiwa yang sudah lewat itu, menangisi semua peristiwa yang mengenaskan, yang menyakitkan, yang menimpa bangsa itu. Dia meratap, dan dalam ratapannya dia menuliskan dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk syair yang menggambarkan bagaimana dosa mereka. Tapi Allah dalam pembuangan ketika mereka menerima resiko dosa, kesalahan, keburukan kehidupan mereka, mereka menerima keadaan itu. Dan mereka melihat dan menunggu bahwa Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang penuh pengampunan itu datang bersama-sama mereka, mengasihi mereka. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan, malah tiap pagi berganti. Yeremia yang kelihatan dalam kitab Ratapan ini merasakan Allah, merasakan Tuhan selalu memperbaharui cinta kasih-Nya dan membuat bangsa itu nyaman walaupun mereka merasa ada akibat dari keberdosaan mereka. Saudaraku yang kekasih, dalam teks renungan kita ini juga itu yang digambarkan oleh kitab Ratapan ini, yang digambarkan oleh Yeremia dalam kitab Ratapan ini. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19,
Diperlihatkan di sana bagaimana pahitnya penderitaan yang mereka alami, kilas balik hilaf dan dosa mereka. Mereka mengalami kepahitan hidup. Mereka merasa tertekan ketika melihat kembali semua perjalanan hidup mereka yang penuh dengan keberdosaan itu. Mereka selalu terbayang akan kuat kuasa dosa yang membuat mereka tertekan jauh kepada Allah, yang membuat mereka meninggalkan Tuhan, dan kini mereka sadar akan hal itu. Karena itu dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22 muncul kembali pengharapan mereka. Digambarkan dalam situasi keterpurukan itu ada pengharapan bagi mereka. Mereka menangisi dosa yang mereka terpuruk, tapi kini mereka memiliki harapan yang luar biasa kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi. Dalam ayat 22 sampai 23 jelas pengharapan itu. Pengharapan yang memperlihatkan bahwasanya Allah itu Allah yang tidak berkesudahan, Allah yang tidak berhenti pada murkanya, tapi adalah Allah yang selalu mengasihi. Kasih setianya begitu pagi terasa buat bangsa yang percaya kepada Allah dalam nama Yesus, memperbaharui penampilan cinta kasihnya. Lewat minggu, lewat bulan, orang-orang yang berharap kepadanya merasakan ada pembaharuan cinta kasihnya yang ditampilkan sedemikian berbagai corak ragamnya, yang membuat bangsa itu menjadi tetap merasa nyaman dan dekat kepada Allah Bapa di sorga. Kasih setianya tidak pernah habis, seperti sumber mata air yang terus menerus menghasilkan air. Dan setiap orang yang datang kepadanya bisa menjawab rasa haus, bisa menjawab rasa segala sesuatu yang mereka butuhkan. Demikian Allah dilihat oleh Nabi Yeremia, Allah yang penuh dengan cinta kasih, hingga sekalipun mereka di dalam pembuangan, dalam ketertekanan, memiliki pengharapan yang luar biasa. Mereka menjadi menggantungkan harapan dalam kesadaran atas keberdosaan mereka. Dan itu yang Tuhan inginkan. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara terpuruk, saudara terjatuh oleh keberdosaan saudara, ingat bahwa Allah dalam nama Yesus menunggu pertobatan saudara, karena cinta kasihnya tidak berkesudahan, malah setiap pagi memiliki warna-warna tersendiri yang bisa menjawab kebutuhan hidup saudara. Karena itu datang setiap saat kepada Allah Bapa di sorga di dalam nama Yesus. Dalam bagian yang kedua, pengharapan yang kedua, bahwasanya bangsa Israel dalam keterpurukan itu, dalam pembuangan itu, mereka memiliki pengharapan. Pengharapan itu diungkapkan bahwasanya Allah itu adalah milik mereka, bahwa Allah itu diwartakan oleh Nabi Yeremia, termasuk pengakuan dari orang yang tersisa yang tidak ikut dalam pembuangan itu adalah Allah milik mereka. Karena Allah memiliki mereka sehingga mereka mengakui dengan perasaan kehangatan cinta kasih Allah. Dikatakan mereka bahwa Allah adalah milik mereka. Siapa mereka? Jawab adalah mereka yang bertobat. Mereka yang menyadari bagaimanapun kerasnya pengajaran Tuhan yang membuang mereka, tapi mereka sadar itu kilas balik dari keberdosaan mereka. Resiko dosa itu adalah pembuangan. Mereka terima dengan baik. Mereka senantiasa menunggu Allah. Mereka senantiasa mencari Allah dengan beribadah, hidup dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, saudara yang menunggu pertolongan Tuhan, cari Tuhan sepanjang dia mau ditemui dengan cara mengikuti kehendak Allah dalam nama Yesus. Mengasihi, membawa damai, menunjukkan sukacita di antara sesama kita. Dan dalam kaitan ini dikatakan, mereka yang sabar menderita karena memahami penderitaan itu bahagian resiko keberdosaan mereka. Karena Tuhan akan datang dan dekat, karena Yesus datang dan dekat,
kepada orang yang menderita, yang melihat Allah dalam nama Yesus ada bersama-sama mereka di dalam penderitaan itu. Dan Allah dalam nama Yesus mau mengubah mereka, mengangkat mereka dari keberdosaan mereka itu. Selanjutnya dikatakan mereka mau sabar menunggu Tuhan untuk menolong mereka. Kini Allah dalam nama Yesus telah datang dan hidup bersama-sama kita, sewajah dengan kita, setradisi dengan kita, sesuku dengan kita, memahami isi hati, memahami isi pikiran, mengetahui luar dalam kehidupan kita. Dan itulah bentuk pertolongan Allah dalam kehidupanku, dalam kehidupan saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tema firman Tuhan ini katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Hingga saat ini Roh Kudus Tuhan datang bersama kita, menjadi satu perwujudan cinta kasih Allah yang tidak berkesudahan, mau mengangkat apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Apakah itu pergumulan, apakah itu sukacita, apakah itu bentuk perjuangan, Allah datang menyentuh, menjawab, dan ikut bersama-sama saudara dan saya, mau memproklamirkan sukacita dan kelepasan dari segala sesuatu yang mencengkram kehidupan kita, bagaikan bangsa Israel yang terbuang di mana banyak hal yang mencengkram mereka, tapi mereka merasakan Allah datang, Allah menolong, Allah akrab kepada mereka, apalagi seketika mereka bertobat menyadari keberdosaannya. Jikalau ada yang merasa berdosa, ada yang merasa jauh dari Allah, mari pulang bersama-sama Tuhan dalam nama Yesus, sehingga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman Tuhan yang menyapa kehidupan kami, karena kami sadar kehidupan kami yang berbagai pergumulan dan keterpurukan ini merupakan bahagian efek dari keberdosaan kami. Tapi kami tahu Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus datang dekat bersama-sama kami, mengangkat kami dari keterpurukan itu, agar kami sejahtera, agar kami bersuka cita, dan kami merasa tetap setiap saat lepas bersama-sama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.